Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi dengan NIM 240201020234, Prodi Manajemen, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, kelas MJ 602, dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMMC POD. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi UTS saya mengenai UMKM Pisang Ngepe Makassar. Pisang Ngepe Makassar. UMKM Pisang Ngepe Makassar merupakan usaha kuliner tradisional yang berlokasi di kawasan Pantai Losari, Kota Makassar. Usaha ini menawarkan berbagai varian pisang ngepe sebagai salah satu makanan khas daerah yang banyak diminati oleh masyarakat maupun wisatawan. Nah, target pasar usaha ini meliputi wisatawan yang berkunjung ke Makassar, mahasiswa, keluarga, serta masyarakat lokal yang ingin menikmati kuliner khas dengan harga terjangkau. Dalam menjalankan usahanya, UMKM Pisang Ngepe Makassar menerapkan modal bisnis yang menggabungkan penjualan langsung di lokasi dengan memanfaatkan platform digital seperti GoFood, GrabFood, dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan penjualan. Aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan, UMKM Pisang Ngepe memiliki peluang pasar yang cukup besar karena produk yang dijual merupakan salah satu kuliner khas yang telah dikenal luas oleh masyarakat maupun wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Losari menjadi faktor yang mendukung permintaan terhadap produk ini. Selain itu, harga yang relatif terjangkau membuat produk dapat dijangkau oleh berbagai kelompok konsumen. Dalam aspek pemasaran, usaha ini telah memanfaatkan media sosial dan platform layanan pesan antar untuk meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran digital memungkinkan usaha menjangkau pelanggan yang lebih luas tanpa harus bergantung pada penjualan langsung. Pemanfaatan media sosial juga membantu membangun hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan kesadaran merek di kalangan masyarakat. Aspek teknis dan teknologi. Jadi kegiatan operasional UMKM Pisang Ngepe tergolong sederhana karena menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh di pasar lokal, seperti pisang kepok, gula merah, dan berbagai jenis topping. Proses produksi juga relatif mudah, dimulai dari pembakaran pisang, proses pengepresan, hingga penyajian kepada konsumen. Untuk lokasi usaha yang berada di kawasan wisata memberikan keuntungan karena dekat dengan target pasar utama. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, UMKM telah memanfaatkan teknologi digital berupa media sosial, layanan pemesanan online, dan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat transaksi, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Selanjutnya dalam hal aspek sumber daya. Nah, untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha ini sebenarnya relatif sedikit dan tidak memerlukan keahlian khusus yang rumit. Struktur organisasi umumnya terdiri dari pemilik usaha yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis, serta beberapa karyawan yang bertugas dalam proses produksi dan pelayanan pelanggan. Namun demikian, pelatihan mengenai pelayanan pelanggan, kebersihan produk, dan penggunaan teknologi digital tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing usaha. Selanjutnya untuk aspek finansial. Berdasarkan estimasi sederhana, usaha ini memiliki potensi pendapatan yang cukup menjanjikan dengan asumsi penjualan rata-rata di sekitaran 50 porsi per hari dengan harga sekitar 20.000 per porsi. Maka omset bulanan dapat mencapai sekitar 30 juta. Setelah dikurangi biaya operasional yang meliputi bahan baku, gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya lainnya sebesar sekitar 21 juta per bulan.
Nah, usaha ini masih mampu menghasilkan laba sekitar 9 juta per bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dan layak untuk terus dijalankan. Adapun adaptasi pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah merubah pola konsumsi masyarakat di mana konsumen lebih memilih transaksi yang praktis, aman, dan berbasis digital. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, UMKM Pisang Ngepek Makassar melakukan beberapa strategi adaptasi agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan penjualan. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah memanfaatkan layanan pemesanan makanan online seperti GoFood dan GrabFood. Selain itu, usaha juga mulai menggunakan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan dompet elektronik untuk memudahkan transaksi pelanggan. Di bidang pemasaran, pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis sebagai sarana promosi serta komunikasi dengan pelanggan. Strategi ini membantu memperluas jangkauan pasar tanpa terbatas oleh lokasi fisik usaha. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, usaha mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta menjangkau konsumen yang lebih luas dibandingkan sebelum pandemi. Kelebihan usaha. Usaha memiliki produk yang unik dan identik dengan budaya lokal Makassar. Bahan baku juga mudah diperoleh, proses produksi sederhana, serta modal usaha relatif terjangkau. Selain itu, lokasi yang berada di kawasan wisata memberikan peluang pasar yang lebih besar. Namun untuk kekurangan usahanya itu, pesaing antar penjual pisang ngepek cukup tinggi, sehingga pelaku usaha perlu melakukan inovasi produk dan pelayanan. Pendapatan usaha juga dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan jumlah kunjungan wisatawan. Sebagai saran pengembangan yaitu untuk meningkatkan daya saing usaha, pelaku UMKM disarankan memperkuat promosi digital melalui media sosial dan marketplace. Selain itu, inovasi produk perlu dilakukan dengan menambah variasi rasa dan kemasan yang lebih menarik. Pengguna aplikasi pencatatan keuangan digital juga penting agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata dan memudahkan pengambilan keputusan bisnis. Sehingga kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu berdasarkan analisis aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, serta aspek finansial, dapat disimpulkan bahwa UMKM Pisang Ngepek Makassar layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki pasar yang potensial, didukung dengan pemanfaatan teknologi digital, kebutuhan modal yang relatif terjangkau, serta kemampuan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pengembangan usaha melalui inovasi produk dan penguatan pemasaran digital perlu dilakukan agar mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha di masa mendatang. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.